Kalau di pondok ada juga yang menjengkelkan, ada juga. Tapi ya karena mungkin belingnya kita ini, kata orang Jawa itu belingnya, kata nakalnya kita itu, sehingga membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurikas sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Pemirsa YouTube Habib Idrus bin Muhammad Al Idrus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita berjumpa lagi di acara di YouTube di channel Habibana Idrus yang baru, Habib Idrus bin Muhammad Al Idrus. Selain itu, jangan lupa di channel lain beliau juga mempunyai channel Al Idrus TV. Jangan lupa juga nanti di like, di subscribe dan di share ya. Gitu. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang perjuangan di awal-awal Habibana Idrus itu mondok di Darut Tauhid Malang. Sekarang kita melanjutkan pengalaman-pengalaman tersebut, melanjutkan cerita tersebut. Apa yang dikatakan Habibana kemarin, melanjutkan the long story-nya gitu. Mari kita lanjut beliau dan sambut beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habibana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana Habibana kabar yang terbaru ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Apalagi di hari-hari 10 menjelang, kita berada di 10 Dzulhijjah. Dari 1 Dzulhijjah, 2, 3 sampai nanti 10 Dzulhijjah, mudah-mudahan kita dikuatkan iman dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menyambut hari-hari besar, hari-hari tarwiyah, hari Arafah dan Yaumun Nahri ya, dengan semangat dan berkah insyaallah. Amin 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 ya Allah. Jadi kemarin kita kan sudah membahas tentang perjuangan Habibana, perjuangan awal-awal pondok di Darut Tauhid Habibana. Nah, sekarang kita lanjutkan the long story-nya. Istilahnya the long story Habibana. Long story, Masya Allah. Terkait itu Habibana, apa namanya, mondok di Darut Tauhid. Sebenarnya Habibana mondok di Darut Tauhid itu dari tahun berapa hingga tahun berapa Habibana? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Masih di dalam story ya, kisos atau kisah tentang pengalaman kita di pondok pesantren, khususnya pesantren Darut Tauhid Al-Ustadz Abdullah bin Awad Abdun. Mengingat tahun ketika saya mondok itu sekitaran tahun 93 akhir 94 ya. Seperti itu. Kita sampai di tahun 95 96 akhir itu kita berangkat ke Hadramut. Di situ banyak pengalaman, banyak juga kita kisah suka dan duka di pondok pesantren tersebut. Tapi kalau menurut saya di waktu itu mungkin kita ambil waktu sekitar 3 sampai 4 tahun ya di pondok pesantren tersebut. Tapi alhamdulillah ya kan, karena mungkin bagi orang 3 tahun itu waktu yang lama. Nah, bagi orang mengira waktu 3 tahun, 4 tahun itu lama. Tapi karena kesibukan yang sangat padat di pondok pesantren itu, sehingga waktu itu nggak terasa. Tiba-tiba sudah 1 bulan, tiba-tiba sudah 2 bulan, 3 bulan, karena padatnya kegiatan yang ada di pondok pesantren tersebut. Dari sebelum subuh, berjamaah, wirid, langsung. Tiba-tiba sudah duhur, tiba-tiba asar, tiba-tiba maghrib, tiba-tiba.
Jadi kita malam sudah capek, murojaah sebentar, ngaji sebentar, apa yang kita pelajari dari pagi sampai sore sampai malam tersebut, kemudian kita tidur dan begitu, sehingga waktu 3 tahun sampai 4 tahun itu nggak terasa. Jadi kita ambil lulus SD sambil belajar apa namanya formal dan non formalnya ya, agama dan umumnya itu dari madrasah sanawiyahnya dari tahun pertama, tahun ketiga, tahun ke berikutnya seperti itu. Nggak terasa dan waktu itu berjalan, tidak terasa karena kesibukan. Begitupun kalau orang menyibukkan dengan hal-hal yang baik pun, apalagi di saat-saat ini, nggak terasa. Tapi kalau orang nggak punya kegiatan ini nggak mesti harus kerja kan? Nah, kerja akhirat juga kerja juga. Nah, seperti halnya Rasulullah SAW itu mengatakan dalam sabdahnya, Innallaha yuhibbur rajulul muqtasib wa yabghadus sabahlal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang yang mempunyai pekerjaan. Wa yabghadus sabahlal, dan Allah taala itu membenci orang yang sabahlal. Bertanya para sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah, "Ma hiya sabahlal ya Rasulullah?" Sabahlal itu apa sih ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "As-sabahlal huwa la fi amalid dunya wala amal akhirah." Sabahlal itu orang yang enggak mempunyai pekerjaan dunianya alias malas. Ya kan, tidur tok kerjaannya. Wal amal akhirah, dan dia enggak punya amal akhirat. Enggak sholat, enggak zikir, enggak Al-Quran, ya, enggak mengerjakan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Karena jenuh. Kalau sudah jenuh, stres, mati. Matinya pun macam-macam. Ya kan, mati orang sekarang enggak mesti harus dengan penyakit yang sekarang ini, corona, enggak mesti. Pilek bisa mati. Ya kan, orang sehat pun bisa mati. Ya kan? Mati mendadak gitu. Mati mendadak seperti itu ya kan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang yang punya pekerjaan dunianya ada, akhiratnya ada. Diimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Nah, seperti ini enggak kerasa. Waktu 3-4 tahun itu enggak kerasa. Karena banyaknya kegiatan dan padatnya kegiatan tersebut. Di pondok ya. Di pondok pesantren tersebut, ya. Ya. Jadi antara 3 sampai 4 tahunan Habibana di Habibana. Lulus sanawiyah. Sampai lulus sanawiyah. Sampai lulus sanawiyah. Nah, jadi sanawiyah pertama, ibaratnya SMP kelas 1, sanawiyah kedua, naik kelas ya kan, sampai ketiga. SMP kelas 3. SMP-nya ya, kita Habibana ya. gitu. Nah, ini Habibana, kebetulan terkait bicara tentang sekolah Habibana. Kebetulan sekarang ini masa-masanya perpindahan itu, Bah, lulus-lulusan. Gitu. Nah, mungkin dari Habibana ada saran atau kriteria-kriteria buat orang tua yang lagi menonton ini Habibana, buat para pemirsa untuk memilih pondok atau tempat belajar untuk anak-anaknya yang baik itu seperti apa Habibana? Kalau keadaan seperti sekarang, saya sarankan saya sarankan lebih baik ke pondok pesantren. Nah, nanti pondok pesantren yang bagaimana kita harus tahu. Harus pintar-pintar memilih, tanya dengan orang yang mengerti. Benar. Karena kenapa? Yang pertama, kenapa saya sarankan pesantren? Pergaulan zaman sekarang sudah tidak terkendali. Biarpun di rumah pun nggak terkendali. Ya kan, boleh main-main, anak kita boleh main. Kalau anak nggak boleh main, nggak bisa. Anak boleh main, tapi mainnya itu dia dikontrol, dilihat, ya kan. Dan utama yang dilihat oleh anak itu adalah orang tuanya. Orang tuanya. Sangat yang paling dilihat oleh anaknya itu adalah orang tuanya. Berarti Kebiasaan orang tua itu bagaimana? Itu yang dilihat oleh anak. Kebiasaan orang tuanya salat jamaah, ya pasti anaknya mau nggak mau, insya Allah min ahli sholatil jamaah. Amin. Orang tuanya biasanya ada baca Quran, insya Allah anaknya pasti mau baca Al-Quran. Orang tuanya sering baca zikir, anaknya insya Allah pasti. Ini kebiasaan. Ya kan? Nah, tapi kan nanti kan ada metodenya ya. Anak itu seperti halnya yang diajarkan oleh Sayyidina Ali.
Sayyidina Ali itu membagi pendidikan anak itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, jadikan anakmu itu 7 tahun pertama seperti raja, rojo, apapun turuti, tapi ya diarahkan juga. Ya, 7 tahun berikutnya layaknya budak, strengthen, budak, prajurit, diatur. 7 tahun berikutnya, setelahnya jadikan sebagai partner teman. Itu didikannya Imam Ali bin Abi Thalib, ya kan. Jadi awal pertama 7 tahun pertama itu anak itu seperti raja. Oh, dijak main, dimanjain, ini. Ya dunia mainan mereka, ya kan. Nah, berikutnya seperti layaknya budak alias prajurit di streng. Gini ya boleh gini. Supaya dia makin disiplin. Ya. Berikutnya seperti teman. Ya tetap harus diajari, diarahkan dan dinasihati. Itu tips mendidik anak yang diajarkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Ya kan? Iya. Barusan Habibana itu menyebutkan memilih ke pondok. Ya. Nah, ini ada kriteria khusus nggak Habibana? Cara memilih pondok yang bagus untuk anak itu seperti apa? Seperti saya katakan tadi bahwasanya yang saya arahkan sekarang lebih baik orang tua untuk banyak mengarahkan anaknya ke pondok pesantren untuk menghindari dari pergaulan-pergaulan bebas. Benar. Karena di pondok pesantren itu nggak jauh pasti banyak pendidikannya. Dari buka mata, sholat jamaah, zikir, Al-Quran, melihat gurunya, melihat wajah orang soleh. Yang pertama menerapi matanya, ya kan, diatur dengan yang rapi. Daripada sekarang kita lihat biarpun belajar di rumah, daring apa segala macam, nggak maksimal, sangat nggak maksimal. Karena saya mengalami diri saya sendiri, anak saya sendiri. Makanya anak saya begitu lulus SD, langsung saya kirim ke pondok. Ya, karena kita lihat biarpun daring pun, biarpun capek bagaimanapun gurunya menerangkan, anak-anaknya pun nggak maksimal. Ada yang lagi makan, ada yang lagi bermain, ada yang lagi tidur-tiduran. Kalau sudah ilmu seperti itu nggak berkah. Karena ilmu itu perlu adab. Nah, dan kalau sudah kita menimbah ilmu nggak pakai adab, gimana kita akan mendapat keberkahannya ilmu? Itu yang pertama. Kemudian masalah pondok pesantren yang saya sarankan. Benar. Semua pondok sebenarnya bagus, baik, ya. Terlebih lagi kalau bisa pondok-pondok pesantren yang mana mempunyai sanad keilmuan kepada duriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalkan kalaupun pondok pesantrennya yang pengasuhnya nggak mesti harus dari anak cucu Rasulullah, tapi dari guru-gurunya itu nyambung kepada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Kata kita mengambil daripada hadisnya Nabi Muhammad SAW, man ta'allama ilman bi ahli baiti, barang siapa seseorang yang mengambil ilmu dengan anak cucuku, sayamut al husnul khotimah, dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Seperti itu. Pondok pesantren semua pun bagus. Ya kan, apalagi pondok pesantren yang mempunyai yang sepuh-sepuh, ya kan. Banyak di Jawa ini, banyak ya. Ya kan, kalau yang saya tahu, ya kan, seperti di Jawa Timur ini Pondok Dalwah, Habib Hasan bin Ahmad Baharun, Pondok Sunnah Salafiyah Habib Taufik bin Abdul Qadir Asegaf, Suruhan, Darul Hadis Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, kemudian Darul Tauhid pondok saya Ustaz Abdul Abdun, dan masih banyak pondok-pondok Sidogiri, ya kan. Kemudian di mana, di Jombang itu banyak pondok pesantren seperti itu ya. Jadi semuanya bagus, ya kan. Di Sidoarjo juga ada pondok, di Surabaya pun ada pondok, dan teman-teman kita pun banyak ada punya pondok. Kalau saya sendiri, kriterianya saya sendiri pilih pondok yang jumlah
anak belajar dari saya nggak banyak. Kalau saya. Lagi lebih eksklusif berarti. Ya, supaya apa? Supaya mungkin dari pemantauan bisa lebih maksimal. Itu kalau karakter ya saya loh ya. Tapi yang lain punya karakter sendiri-sendiri, punya apa keyakinan sendiri. Itu monggo silakan Anda. Itu insyita itu kesukaan Anda. Tapi kalau karakter saya pengen mencarikan untuk anak saya itu pondok pesantrennya jumlah siswa dan siswinya itu, santri-santrinya itu yang sedikit. Nah, jadi pengasuhnya lebih maksimal. Mengajarnya gitu. Iya. Gitu. Saya pun mengalami demikian. Saya ketika punya jamaah sedikit, saya mungkin banyak lebih tahu nama-namanya jamaah-jamaah itu. Fulan. Setiap salaman tuh, nama itu siapa? Nama itu siapa? Saya tanya sendiri-sendiri. Benar. Nah sekarang karena sudah banyak jamaah, ya kadang-kadang ada yang hafal, kadang-kadang juga ada yang enggak hafal. Tapi pinter-pinter mereka, ada dari mereka yang maksa mengenalkan terus namanya. Saya ini Habibana, saya ini Haba, seperti itu. Akhirnya kita pun mau nggak mau ingat. Iya. Begitupun kalau kita seperti kita kalau pengen dikenal oleh Rasulullah. Nah, kalau kita pengen kenal dengan Rasulullah SAW, perbanyak sholawat pada Rasulullah SAW. Ya kan? Seperti halnya kata Rasulullah SAW, apa? Aqrabukum manzilan ilayya yaumil qiyamah, aktsarukum alayya sholata. Paling dekatnya kalian nanti di hari kiamat denganku, paling banyaknya kalian sholawat kepadaku. Begitupun seorang santri yang memperbanyak mengenalkan dirinya kepada gurunya, yaitu yang dikenal. Dan wajib seorang santri itu cari muka sama gurunya, wajib. Tapi kalau iya wajib, enggak apa-apa. Kalau saya seperti itu. Dulu saya harus dikenal bagaimana dengan pengasuh pondok pesantren itu dengan Ustaz Abdul Abdun, dikenal saya, alhamdulillah. Sampai sering diajak juga kalau beliau ada acara gimana dipanggil, ya kan. Nah, seperti jadi diajak oleh beliau, ya kan. Jadi sering mengenalkan diri kita, apapun yang kita bisa kasih kepada guru kita, pengasuh kita kasih. Masya Allah. Ya, jadi dikenal, oh dari fulan dan seperti. Masya Allah, jadi seperti itu Habibana. Iya, ya kan. Terus khidmah, ya kan. Khidmah juga iya. Bisa juga Habibana. Iya, menyiapkan sandalnya, ya kan. Dulu sandalnya guru saya itu tidak mau saya taruh di tempat yang sembarangan, biarpun sudah saya taruh rapi, kadang-kadang tak balut. Saya bungkus dengan plastik atau dengan sorban saya seperti itu. Oh iya. Sampai seperti itu. Iya. Masya Allah. Jadi gini Habibana lagi. Biasanya di pondok itu Habibana tidak lepas dengan asatidz, para guru bersama ustadz-ustadz Habibana. Apakah sampai sekarang itu ada ustadz-ustadz yang masih dikenal Habibana? Oh sangat dikenal. Selain pengasuh pondok pesantren Ustaz Abdul Abdun, ya kan, ada beberapa ustadz itu yang sangat dekat dengan saya, termasuk menantunya Ustadz Abdul Abdun ini, namanya Al Habib Al Ustadz Syekh bin Muhammad Maula Khela. Ya kan, itu ustadz yang sangat bagaimana ya, yang sangat luar biasa di hati saya. Kenapa? Dia itu kalau saya sumpah, ya, dia itu tahu, dipanggil saya sama beliau. Nah, kemudian diajak ke rumahnya, ditraktir makan mie goreng, nasi goreng, ya, makan bersama. Nggak boleh pulang, sudah nanti anak izinkan, itu di rumah saya. Jadi antara pondok sama rumahnya beliau itu dekat, dan beliau menikah dengan anaknya Ustadz Abdul Abdun. Ustadz Abdul Abdun itu saking cintanya dengan anak-anak cucu Rasulullah SAW, cari menantu yang habaib. Nah, mantu pertamanya ini Habib Syekh bin Muhammad Maula Khela ini. Sampai sekarang juga masih itu? Masih, beliau tinggal sekarang punya pondok pesantren di Banyuwangi. Namanya kalau istilah Nurut Tauhid, dan saya pernah diundang sama beliau, saking tawaduknya beliau itu guru ngundang murid. Nah, tahu saya pulang dari Hadramaut, beliau mengadakan haul itu, kalau memang tidak salah itu di bulan Sya'ban apa di bulan Muharram ya, lupa, saya pernah diundang di situ untuk mengadakan haulnya Faqihul Muqaddam.
kan dihormati oleh beliau sampai saya malu sendiri. Ya kan? Nah, itu yang pertama, Ustadz Syekh bin Muhammad Maula Khairah sangat baik. Ya, lain sisi beliau disiplin sama ilmu, hafalan harus. Biarpun beliau itu sayang sama saya, selalu diajak ketika saya sumpah diajak ke rumah beliau. Kalaupun masalah pelajaran, kalaupun saya nggak hafal diberikan oleh beliau, disetrap lah. Oh, pernah juga? Oh, pernah. Ya, itu pengalaman pondok seperti itu. Nggak mungkin lempeng terus kan murid. Ada waktunya kita ini nggak bisa nggak ngapalin. Karena mungkin banyak main, banyak ya kan terlalu ya kan seperti itu. Jadi, kalau waktunya kita nggak hafal, diberdirikan oleh beliau, disetrap, dipukul pun dipukul. Ya kita terima, mau nggak mau. Tapi layaknya dulu itu kalau kita belajar itu nerimo sama guru. Mau diapain pun ya monggo. Kalau sekarang kan lapor polisi, ya kan nggak terima. Padahal itu mendidik. Jadi ada hukumannya. Kalau nggak bahasa Arab bagaimana, nggak sholat jamaah bagaimana, nggak hafal bagaimana, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian Al-Ustadz Husain Qamari. Husain Qamari ini, beliau ini juga muridnya Ustadz Abdul. Jadi Ustadz Syekh Maula Khairah itu belajar, kemudian diambil mantu. Kemudian Al-Ustadz Husain Qamari dari kalangan bukan Ahlul Bait, orang pribumi, tapi sangat mengidolakan, sangat cinta dengan dengan Ahlul Bait. Seperti itu. Beliau punya pondok juga. Kemarin tidak sengaja ketika saya ziarah ke Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul itu ketemu sama beliau. Oh, ketemu. Saya lupa nggak kenalin beliau, ya kan? Akhirnya beliau ketika saya mau ke kamar mandi, ketika saya mau wudhu ke sumurnya Habib Soleh itu tiba-tiba beliau menghampiri saya. Habib Idrus ya? Masya Allah. Saya lupa. Siapa ya? Saya Husain Qamari. Ya Allah, Ustadz Husain Qamari. Saya cium tangannya. Wajib dicium, ya kan? Enggak, saya enggak mau, Beb. Antum ini Habib enggak. Saya karena antum guru saya. Wajib saya cium. Akhirnya mau Habib. Mau wajib ya. Seperti kisahnya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni itu, saking mengidolakan gurunya itu, beliau itu nyimpen sandalnya gurunya Syekh Sa'ad Muhammad Haj Aswaini. Dibuat jimat sandalnya. Padahal saya saat ini bukan dari kalangan habaib, tapi dibuat jimat. Nah, itu dulu itu antara habaib sama masyayikh itu sama kalangan dari habaib, bukan dari habaib itu sangat saling menghormati. Kalau sekarang ini dipecah adanya aliran-aliran enggak ini, ya kan? Aliran yang bid'ah ini segala macam. Kalau dulu saling menghormati, masyayikh menghormati habaib, habaib pun menghormati masyayikh. Jadi kadang bukan Arab, bukan dari kalangan habaib, saling menghormati mereka. Seperti itu. Bahkan banyak dari guru-gurunya habaib ini juga kalangan dari orang-orang masyayikh juga. Ya, seperti itu. Juga Ustadz Abdurrahim Bahashwen. Ini guru ahli nahu, ya kan, ahli bahasa Arab, juga ahli pencak silat. Wah, ya kan, kereng wong ini. Foto kereng. Wong nonton tok, wah, seperti kabeh, takut semuanya. Takut semua. Nah, beliau aslinya dari Lombok. Ya kan? Kalau Ustadz Syekh Maula Khairah ini aslinya dari Bali. Kalau Ustadz Husain Qamari ini kalau memang tidak salah dari Jombang Pak Pasuruan ya. Kemudian kalau Ustadz Abdurrahim Bahashwan ini dari Lombok. Kerang orangnya. Ya kan? Tapi lain sisi ya kan baik juga, ya kan, garang-garang baik juga. Ya tergantung kita bagaimana husnuzon kita sama guru kita. Ya kan, nah seperti itu. Tapi lain sisi kan kalau kita lagi sumpah-sumpah, kadang-kadang kita mungkin nggak nafsu makan, diajak ke ruang makannya guru jadi nafsu. Karena ruang makan guru kan beda sedikit dengan anak santri, ya bukan makomnya lah. Anak santri makanya tahu tempe, ya kan guru-gurunya ada dadarnya, telur dadarnya, ya, ada sayurnya. Anak santri kan biasa makan tempe dan segala macam. Ya seperti itu. Dan banyak masih ada Ustadz Taufik, ada Ustadz Abdul Aziz, ada Ustadz Amir. Dan masih banyak guru-guru kita yang saya kenang masih zaman sekarang itu, ya kan, alhamdulillah masih komunikasi dengan mereka. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang masih ada Allah Ta'ala panjangkan umur mereka. Yang sudah wafat Allah Ta'ala terima amal baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi barusan Habibana masih ada beberapa guru yang masih diingat. Oh, kira-kira Habibana dari beberapa guru itu
ada pengalaman-pengalaman yang tidak Habibana lupakan selama mondok di Darut Tauhid Habibana? Ya seperti Al-Ustadz Syekh bin Muhammad Mulahila tadi. Ya kan? Berkesan gitu. Berkesan banget. Dengan didikan, sayangnya beliau, kemudian arahannya beliau. Jadi kita sama beliau itu sama dianggap sebagai anak. Makanya pinter-pinternya murid sama guru seperti itu. Tapi kalau muridnya cuek sama guru, ya guru biasa saja. Tapi kalau seorang murid itu berusaha untuk mencari simpatik hati guru pun pasti akan bagaimana? Pasti akan cinta. Otomatis nggak Habibana? Otomatis, ya kan. Tapi kalau muridnya dingin-dingin aja, saya sudah harus yang ngambil hati guru itu bagaimana, sehingga guru pun punya perhatian dengan kita, diperhatikan seperti itu. Ya. Selain itu Habibana, selain guru-guru yang terkesan di sini, mungkin biasanya di pondok-pondok itu ada guru-guru yang mohon maaf Habibana, yang bikin mangkelin itu Habibana. Dan kadang-kadang itu tidak bisa terlupakan. Itu Pak ada? Ada. Ada Habibana. Alias dosen killer ya. Iya, killer kalau di mahasiswa ya. Ya di kuliah ya. Di perkuliahan. Kalau di pondok ada juga yang menjengkelkan, ada juga. Tapi ya karena mungkin belingnya kita ini, kata orang Jawa itu belingnya, kata nakalnya kita itu, sehingga membuat kadang-kadang guru itu gerah menghadapi kita. Ya mungkin karena nakalnya kita ya. Ya kan, seperti itu guru itu kalau memang kita istiqomah dalam ilmu pun kita memperhatikan, hafal yang diperhatikan, insya Allah guru pun akan senang. Karena mungkin guru itu karena gerah itu karena mungkin belingnya kita, nakalnya kita, ya kan, bebelnya kita, ya kan. Nah, kalau dibilang seorang itu bodoh itu tidak ada yang bodoh selama kita mau belajar. Tidak ada, Allah Ta'ala ciptakan manusia ini, ya kan, kurang tidak ada, semua sempurna. Bahkan saya punya, kemarin ada kejadian di Kalimantan itu ya, ada namanya, ya ada satu orang itu, masih belum nikah, orang buta, tapi punya kelebihan dia. Sampai dia bisa baca, mendengarkan suara di HP itu aplikasi dengan suara dari komputer, dari Google yang cepat itu bisa. Saya mikir, orang kayak gini saya jadi bikin kelebihan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana yang sempurna? Jadi tidak ada. Ciptaan Allah Ta'ala itu yang kurang itu tidak ada. Kitanya saja yang ya kan, terlalu mengurangkan daripada ciptaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kita gini. Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani sempurna ciptaannya Allah Ta'ala. Kita saja yang terlalu bagaimana, ya kan. Ada beberapa ustadz, cuma kalau mau saya sebutkan nggak enak, orang enak, ya kan. Ya mungkin kalau bisa saya akui karena jeleknya kita, ya kan, jeleknya kita, bebelnya kita, bobroknya kita, dengan kita selalu mengedepankan ego kita, karepe dewe, diamuki guru dicaci maki, ya itu membuat terlambatnya foto kita dan memperlambat manfaatnya ilmu kita. Iya. Makanya selama guru itu ada yang nggak enak hati dalam kita selalu minta maaf, ya kan, sehingga mendapatkan keberkahan ilmu. Itu yang guru yang biasa. Bagaimana kalau Syekhul Murabbi, kalau sudah nggak ridho kepada kita, maka akan memperlambat kesemuanya dalam urusan dunia dan akhirat kita. Berarti itu Habibana ya, minta maaf kepada guru-guru itu. Maaf. Selain itu mungkin ada cara lain untuk menjaga hati ketika ada guru yang seperti itu Habibana. Kadang kita nggak hanya di pondok, kadang di mahasiswa juga di sekolah. Ketika ada guru itu gerundel gitu. Itu seperti apa? Ya biasa, lumrah, wajar ya, manusia ada sifat gerundel. Tapi ya setelah itu ya minta maaf. Kalaupun kita sudah lulus, punya nomor HP-nya atau nomor WA-nya, kita minta maaf sama dianya. Selama saya belajar dengan antum, minta maaf kalau ada su'ul adab, gak punya adab, ya kan. Kalau bisa sambil kirim hadiah kepada mereka, minimal sapah mereka,
muliakan mereka, ya kan, kenang selalu kebaikan mereka. Sebenarnya kalau dibilang kalau guru itu jahat, ya enggak semuanya, kitanya saja, ya kan. Kalaupun ada yang jahat, ya mereka yang zalim saja, ya kan. Tapi insya Allah kalau menurut kacamata saya, insya Allah tidak ada guru yang jahat itu, karena mungkin kesalahannya kita seperti itu. Benar. Oh jadi seperti itu Habibana. Ini lagi Habibana apa namanya? Kemarin diceritakan sama Habibana itu terkait pengalaman bersama senioritas ya, para senior itu Habibana. Mungkin ada pengalaman lain yang bisa dijadikan ibroh buat pemirsa YouTube ini agar bisa dijadikan pelajaran itu Habibana dalam hidup mereka Habibana selama di pondok. Selama di pondok, pengalaman itu yang paling sangat mengena ke hati saya itu kebersamaan suka dan duka. Senang bareng, duka. sedih bareng, ya kan. Itu di pondok seperti itu. Kalau kita sudah suka bareng sama-sama, ya kan. Dompetnya tipis semuanya. suka semuanya. Itu kerja di pondok. Dan sangat yang pengalaman yang saya sampai sekarang itu sama sesuatu yang nggak mudah dilupakan itu, kalau kita terkadang itu kalau membuat minuman, ya kan, kalau kita kan harus di gelas yang anggun, ya kan, bagus. Sekarang ini sok-sokan aja, ya kan. Kalau dulu kita buat teh itu sama kopi sama susu itu dibuat di ember. Ember. Padahal ember itu dibuat nyuci baju kotor. Iya, ya kan. Ngudeknya, nyeduhnya pakai apa? Sepatu. Orang bilang, wah, kalau sekarang orang penyakitan ini, corona ini, virus ini. Kalau dulu nggak ada seperti itu. Kita yakin, modal yakin sudah. Ayo, mau minum, monggo. Nggak mau minum, terserah. Nah, gitu aja. Kadang-kadang nyeduhnya itu ngudeknya apa? Ngudek itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya apa? Ngaduknya itu, ya kan, kita kan sama apa? Sama sendok cuci dulu, ya kan. Kalau dulu sama sikat gigi. Sikat gigi di dalamnya itu bil barokah. Bismillah bil barokah. Ayo gitu. Enggak ada sikat gigi, sendok, sepatu. Buat sepatu itu habis dipakai, bukan sepatu. Sepatunya siapa itu? Sepatunya terserah, di kamar punya sepatu siapa dipakai, sudah sendal dipakai buat ngudek. Iya. Mau apa enggak? Mau. Bismillah. Nah, sudah. Allah sudah. Ya sekarang karena modal yakin. Nah, kalau sekarang orang pada wah, virus di mana-mana. Dari luar cuci tangan segala macam, kan ya. Akhirnya iman berkurang, imun berkurang. Ya kan? Nah, itu yang sangat berkesan. Ya kan, yang saya alami di pondok itu kebersamaan. Suka dan duka, apalagi sekamar. Kalau punya kalau punya barang untuk dimakan, makan bareng. Awal pertama saya datang bawa makanan, bahkan biskuit ini sama orang tadi bawain kan sama orang tua saya, taruh di lemari yang sudah disediain, dikasih kunci sama gurunya, nih kunci. Setelah bisa sama apa saya, sholat duhur berjamaah, sholat duhur pulang kembali ke kamar, itu lemari sudah jebolan, ya kan, sudah jebol, ya kan. Kayak kaget, wah, diambil barang-barang saya. Barang-barang aman, yang diambil apa? Cuma makanan. Nah, itu lain sisi. Ya kan, mungkin kalau kita terlalu bagaimana itu bilang, wah ini pencuri nih, perampok nih. Lain sisi itu melatih kedermawanan kita. Kalau punya, jangan nunggu nanti, bagi cepat-cepat. Langsung, ya kan, nanti melatih berbagi. Ya kan, begitupun para sahabat Nabi Muhammad SAW seperti itu kan, ya, berbagi mereka, gak nunggu esok. Ya kan, idza asbahta fala tantadiril masa wa idza amsayta fala tantadiril sabah, katanya Umar bin Khattab. Ya kan, kalau sudah menjelang waktu pagi jangan nunggu malam. Kalau sudah datang waktu malam jangan nunggu waktu. Maksudnya kalau sudah punya rezeki cepat-cepat bagi. Ojo engkau diisi kok. Nah, nanti kalau sudah nanti keluarnya kepada yang lain, nanti buat obat, buat
dokter, buat ini dan itu segala macam. Ya, melatih kebersamaan. Oleh sisi, maaf ya katanya ketua kamar, ya gini kebiasaan kita. Loh kenapa? Ya kalau untuk melatih cepat-cepat berbagi. Oh gitu ya. Saya lain sisi nerimo, lain sisi ya pegel. Lain sisi nerimo, lain sisi ya pegel. Nerimonya ya apa mau dikata? Pegelnya. Gerem ya. Berarti hilang semua gitu. Hilang makanannya toh. Makanannya. Kalau yang lain enggak. Makanannya saja. Melatih apa? Cepat-cepat untuk berbagi. Ya kan kalau sekarang ya kan seperti itu ya kan. Makanya itu melatih kita supaya kita enggak medit. Enggak bakhil. Enggak kikir. Orang yang bakhil, medit, kikir itu ya kan nanti keluarnya kepada yang lain nanti. Ya kan? Pengaruh dengan yang Pengaruh. Makanya khususnya yang dibutuhkan saat-saat ini pandemi seperti ini apa? Perbanyak sedekah dong. As-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah. Ya kan? Jangan sedekah itu nunggu orang kaya, enggak. Pada enggak punya itu sedekah, memancing. Dulu Allah yarham saya punya guru juga. Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Abahnya Habib Segaf Baharun, abahnya Abu Hasan bin Baharun. Itu beliau itu selalu mancing. Kalau sudah rezekinya sudah mulai itu mancing, mengundang orang makan, ngasih orang makan. Beliau mancing apa? Mancing rezeki yang lain. Oh, bisa. Jadi, iya. Tergantung umpannya. Umpannya inti wak gadul ya wae oleh wak gadul. Tapi umpannya seger wak emas oleh wak paus. Iya, traktir orang. Ya kan seperti itu. Bahkan orang ngasih makan orang itu pahalanya luar biasa. Ya kan, at'imut ta'am katanya Rasulullah SAW, termasuk hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At'imut ta'am, kasih orang makan. Yang pertama afsus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, kasih orang makan. Kemudian apa? Silatul arham, apa namanya, silaturahim. Kemudian apa? Kemudian tadkhulunal jannata bis salam. Tebarkan salam, kasih orang makan, kemudian apa namanya, tebarkan salam, silaturahim, kemudian masuk surga dalam kemuliaan. Kasih makan orang gitu, berbagi. Makanya orang tua saya mati-matian saya berbagi ya, seperti itu. Jadi terkadang orang tua saya itu membawa jatah saya pribadi untuk anak kamar dibawa sendiri. Khusus ya khusus. Begitu orang tua saya datang, wis. Nah, kalaupun tidak bawa, kita traktir makan nasi goreng, makan mie goreng. Nah, jadi kalau mereka sudah disenangkan terlebih dahulu, yang lain tidak diusik nanti. Aman berarti ya? Aman. Tapi orang yang medit banyak di pondok. Ya kan sampai makannya itu ya kan ranjang. Mereka buat seperti tali rafia itu. Ya kan? Dikasih sarung ditutupi. Malam-malam makan diwi-diwian. Ya kan? Nah, itu mau medit ini. Banyak di pondok seperti itu. Tapi tersiksa. Biarpun makannya kenyang tapi tersiksa dia. Tapi kalau saya enggak, wis dapat jatah, kasih. Ya, yang buat saya pribadi ada. Nah, kan, melatih kita untuk kita ini selalu dermawan. Berbagi. Iya. Manja abil hasanati falahu asyru amsalih. Diganti 10 kali kelipatan nanti. Seperti itu. Jadi seperti itu Habibana ya, gitu. Masya Allah. Jadi itu Habibana. Apa namanya, pengalaman-pengalaman banyak di sana berarti. Oh iya banget. Pengalamannya. Jadi lebih melatih kita untuk lebih mandiri. Lebih kuat, lebih strong seperti itu. Siap. Makanya ketika saya pondokkan anak saya kemarin, pokoknya harus cari teman yang banyak. Jangan tersinggungan, jangan marah-marah, ya kan seperti itu. Anggap semua orang ini teman ente. Saya selalu wanti-wanti anak saya seperti itu, punya berbagi. Nah, karena saya pun pernah mondok, pernah ngalami seperti itu, ya kan. Nah, ini berarti masukan buat yang mau mondok. Ya, orang tua, yang pertama jangan terlalu manjakan anaknya. Juga kalau bisa orang tua jangan sering jenguk orang anaknya di pondok. Itu dia. Iya. Apalagi ibu ini paling tidak tahan kalau sudah nangis tok gitu. Ya kan? Iya. Karena kenapa saya kuat? Karena mungkin kalau ibu saya pun ada di waktu itu, mungkin ibu saya pun tidak kuat.
Karena waktu itu ibu saya meninggal dunia, ketika saya mondok sudah meninggal, orang tua kan saya kan laki, ya kan, jadi nggak kuat, menter sudah. Cuma saya dijenguknya 1 bulan sekali, kalau punya uang orang tua saya kalau punya rezeki lebih, kalau enggak 2 bulan sekali. Cuma saran saya jangan selalu banyak dijenguk, ya kan, nanti pun ada dapat gudoan, ada lecehan dari teman-temannya. Ini anak mama ini. Begitu, karena anak mama itu sering dijenguk, anak mama ini, ya kan, sering dikucilkan kayak gitu. Ya kan, kalau orang sering dijenguk jadi anak mama jadinya. Iya. Nah, jadi banyak pengalaman di pondok itu banyak luar biasa. Masya Allah. Iya. Ini Habibana apa namanya? Ada hal-hal indah nggak Habibana di pondok itu? Mungkin motivasi-motivasi untuk para pemirsa, sehingga nanti buat anak-anaknya di pondok itu agar lebih kerasan lah gitu Habibana. Gitu, terkait dari pengalaman-pengalaman. Motivasi kepada orang tua harus dan wajib hukumnya, dan lebih yang sangat diprioritaskan memotivasi anaknya itu bilang kepada anak-anak di pondok ini taman surga. Itu yang paling utama, tempat keluar masuknya malaikat, sehingga anaknya pun doamu di sana terkabul. Kalaupun di sini di rumah malaikatnya beda dengan di pondok. Innal malaikata la tadau ajnihatiha li talibil ilmi, kama Rasulullah SAW. Sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya bagi mereka yang menuntut ilmu. Keluar kamar dibentangkan sayapnya, masuk rumah, masuk tempat makannya, masuk kelasnya, semuanya. Kalau kita di pondok kan beda. Jadi penjagaan malaikat itu lebih banyak mereka yang anak-anak kita yang nyantri di pondok daripada kita yang di rumah. Kita di rumah dijaga malaikat pasti, tapi lebih sedikit daripada mereka yang di pondok. Kecuali mereka yang kuat zikirnya, kuat Al-Qur'annya, kuat sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, itu pun dijaga lebih banyak. Tapi kalau di pondok lebih banyak jauh. Karena kenapa? Mereka menuntut ilmu. Ya, karena aktivitasnya di pondok itu ilmu nggak jauh dari ilmu, ya kan. Biarpun kadang-kadang waktu nyantainya sambil minum kopi, sambil minum teh, ya buka kitab, hafalan, ya kan, seperti itu. Jadi memotivasi anaknya, nak, di pondok ini di taman surga, tempat keluar masuknya malaikat. Seperti itu, nanti melihat wajahnya guru, belajar. Motivasi seperti itu. Atau kalau seandainya orang tuanya nggak bisa memotivasi anaknya, ya kan, carikan ustadz yang bisa memotivasi anaknya, sehingga anaknya itu lebih condong banyak ke pondok. Nah, jangan sampai ada sangkaan orang tua itu kepada anaknya, hati-hati yo di pondok, ngoning gini, tempatnya gini, tempatnya ini, tempatnya itu. Kan anak pun takut tuh, tapi di pondok kenapa membuat takut anaknya? Jangan. Nanti nak di pondok itu seperti ente di rumah, seperti ente di sekolah. Ada yang baik, ada yang nggak baik. Yang baik ente ikuti, yang nggak baik yang diikuti. Di sekolah pun baik seperti itu kan? Okay. Di sekolah ada yang baik, ada yang nggak baik. Bukan malaikat semuanya. Kecuali di surga nanti semuanya baik semuanya. Tapi di sekolah, jangankan di sekolah, di rumah kita tuh. Di rumah kita kumpul pun ada yang nggak baik, ada yang nggak baik. Yang baik ikuti, yang nggak baik hindari. Simpel kan? Simpel. Atau memberikan arahan kepada anaknya, nak, kalau ada dari temanmu mengajarkan tidak sejalan dengan orang tuamu, hindari. Itu saja. Orang tuamu ngajarin kebiasaan kayak gini, ikuti. Anak pondok jangan ikuti. Tapi jangan putus silaturahmi, tetap temenan tetap boleh, tapi pinter-pinter pilih teman, seperti itu. Iya, Habibana. Ini yang terakhir, Habibana. Iya. Selama mondok di Darut Tauhid, apakah ada kata-kata indah yang memotivasi Habibana di pondok itu, sehingga selama mondok Habibana itu kerasan, seneng, bahagia gitu Habibana? Entah dari pengasuh, entah dari ustadz-ustadz itu. Banyak kata-kata indah, kata-kata mutiara itu yang selalu
sampaikan oleh pengasuh kita khususnya ya, Al-Ustadz Abdul Abdun, Allah Ta'ala angkat derajat beliau insya Allah di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu banyak. Bahkan beliau itu sampai membuat dan mengumpulkan kata-katanya orang-orang soleh itu ditaruh di papan mau kita menuju musola atau masjid. Jadi supaya anak-anak itu termotivasi. Kata-kata mutiara tersebut beliau tulis dari kalamnya Imam Syafi'i, kalamnya Imam Maliki, Imam Malik, Ahmad bin Hambal, kalamnya orang-orang soleh. Dan yang tidak pernah saya lupakan itu kata-kata yang ditulis beliau sendiri oleh Abdul Abdun itu mengambil dari kata-kata Ibn Abbas, ya kan, pamannya Rasulullah SAW, yang beliau tulis sendiri, dulil tu taliban fa'uzistu matluban. Itu sampai sekarang masih ingat saya. Artinya dulil tu taliban fa'uzistu matluban itu artinya ketika saya mencari ilmu saya dihina, ketika saya sukses saya diminta. Itu yang nggak pernah saya lupakan. Pasti orang menuntut ilmu pasti dapat hinaan. Hafalannya lemot, dihina oleh teman kita yang pintar. Benar. Ya kan? Oke, gara-gara ini terlambat segala macam. Dihina terus biasa. Ki bebel ini goblok, ini seperti ini. Dihina biasa. Saya pun bilang kepada anak saya yang mondok kemarin, kalaupun ente dihina biasa. Pokoknya semaksimal mungkin tidak ada Allah Ta'ala menciptakan anak itu yang tidak sempurna. Semuanya sempurna. Selama Muhammad mau belajar, menghafal, pasti dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hinaan itu pasti. Dulil tu taliban. Ketika saya mencari ilmu itu dihina, ya kan? Dilecehkan, diremehkan. Ketika saya sukses, fauzistu matluban. Ketika saya sukses, saya diminta diundang. Ya apa bagaimana Muhammad? Lihat Abi. Ketika dulu dihina, ketika sukses di depan Muhammad sendiri kan? Saya bilang seperti itu. Oh iya. Banyak yang ngundang, banyak yang datang, banyak yang sowan, baru seperti itu. Nah, ibarat saya bilang kepada anak saya itu, ibarat lahan sudah ada. Kalaupun anak Abi nggak ada umurnya, tinggal lanjutin aja. Masya Allah. Iya, harus seperti itu. Jadi jangan pakai namanya Abi di pondok, jangan pakai. Jadi pakai namanya Muhammad. Saya bilang, saya sudah nasihati kepada anak-anak yang mondok. Mungkin benar anak saya nuruti apa kata saya, insya Allah. Saya selalu bilang kepada anak saya seperti, jangan pakai nama orang tua inti. Jika orang tua inti sekarang sukses, inti belum tahu orang tua inti dulu ketika belajar bagaimana. Dulu ketika saya belajar orang nggak tahu orang tua saya bagaimana, kan nggak kenal. Kalau Muhammad sekarang banyak yang kenal. Jadi seperti itu kata-kata mutiara yang nggak pernah saya lupakan, dan masih banyak kata-kata mutiara, dan itu yang lebih dominan kata-kata mutiara diambil dari kata-kata Ibn Abbas, dan beliau tulis sendiri, dulil tu taliban fa'uzistu matluban. Ketika saya sukses diminta. Dan seperti itu, orang kalau sudah sukses diminta, dimuliakan, dihormati oleh orang, ya kan? Seperti tapi kalau selama dia berkhidmah dengan guru, dia belajar, itu pasti hinaan, itu pasti hujatan orang itu pasti. Dan suatu saat guru itu nggak ada, ya kan, itu dimuliakan oleh orang. Begitu benar. Iya. Jadi seperti itu barusan yang dikatakan Habib Bana. Mungkin untuk pertemuan kali ini begitu saja Habib Bana. Mungkin doa dari Habib Bana atau langsung ditutup? Boleh. Ya. Nah, ini apa namanya? Nanti kita sambung lagi, dan ini ikuti selalu channel YouTube ini Habib Idrus Muhammad Idrus. Subscribe, like, and share. Jangan lupa. Tidak ada maksud apapun, hanya berbagi kebaikan saja, ya kan, tanpa melecehkan orang, tanpa ini dan segala macam, hanya berbagi saja. Kalaupun ada yang tersakiti, ya kan, ini hanya berbagi kebaikan. Insya Allah nanti ini story ini, kisah ini sampai kita ke Hadramut, bagaimana khidmah di Hadramut, bagaimana nanti kita ketika asal usulnya kita berangkat ke Hadramut bagaimana. Ikuti selalu, insya Allah dapat berkahnya. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
untuk kita haus dengan yang namanya ilmu. Ya kan, apalagi ilmu akhirat yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di lain kesempatan insyaallah kita akan sambung lagi insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabul insyaallah.